Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Udah sehat pagi ini? Oke, udah siap belajar lagi hari ini? Wah, mantap ya, luar biasa ya semangatnya ya. Padahal 2 hari ini kita libur sebetulnya ya, hari Sabtu tanggal merah, Minggu biasanya libur nih. Tapi adik-adik nih hebat nih, udah bisa semangat ya buat belajar ya. Oke, di sini udah hadir nih udah 22 orang ya yang hadir ya. Biasanya kita sampai 40 gitu ya, 40-an atau 40-an lebih lah ya. Udah ada siapa aja nih? Ada Azka, Maulani, Adinda, Afifah, Arifatu Jahro, Ashraf, Dia, Fardan, Fatona, Fatma, Felisa, Keisa, Mahmiyah, Muhammad Ismail, Marwan, Naurah, Rifki, Rijal. Ini yang Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dari mana ya? Oke, tapi ini apa biasanya rajin ini ya, rajin menjawab juga nih. Safira, Tazkia, terus ada JS. Oke, JS. Kayaknya Putri ya namanya ya. Oke, semuanya selamat datang ya di pertemuan keempat ya, pertemuan keempat untuk materi matematika. Oke, adik-adik udah baca-baca lagi materi yang udah kita bahas di 3 pertemuan sebelumnya? Udah belum? Udah. Udah, Kak. Oke. Oh, mantap. Gimana? Ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Udah aman, paham semua ya? Oke, terakhir kemarin di pertemuan 3 kita ngebahas tentang kemarin melanjutkan tentang keterbagian ya. Berikutnya tentang konsep sisa bagi. Terus kita ngebahas tentang FPB dan KPK dan contoh soalnya gitu kan ya. Berikutnya kita masuk ke konsep faktor gitu kan. Selanjutnya masuk ke materi geometri, kita bahas tentang Pitagoras ya, Pitagoras karena seperti kakak mention di awal bahwa untuk geometri ini ada ada 3 materi utama yang harus adik-adik kuasai. Panjang garis ya kan, luas, volume. Nah, panjang garis kemarin bisa salah satunya ya yang sering banget jadi soal itu adalah berkaitan dengan Pitagoras gitu kan ya. Pitagoras kemudian bisa jadi kadang-kadang muncul juga ternyata ya soal kesebangunan gitu. Biasanya kesebangunan ini kan materi SMP ya, tapi kalau kakak lihat mungkin kalau adik-adik nanti masuk tingkat provinsi atau nasional itu ternyata ada soal kesebangunan gitu ya. Kesebangunan juga sama biasanya buat cari panjang garis gitu ya. Kemudian ada luas. Kalau luas ini intinya adik-adik harus tahu persamaan-persamaan untuk mencari luas bangun datar misalnya kayak segitiga, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, layang-layang gitu kan ya, belah ketupat, lingkaran dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemarin kita coba berlatih beberapa soal ya, ini untuk yang luas ya. Kemarin kita ya ada luas lingkaran sama belah ketupat ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali adik-adik sedikit tambahan terkait materi geometri. Jadi kadang-kadang adik-adik ada soal geometri yang meminta kita untuk apa ya? Maksudnya dalam artian ini tuh dikombinasiin dengan materi yang lain gitu, dimodifikasi gitu. Contoh soalnya udah pernah kakak kasih di soal pretest. Contohnya adalah ini. Jadi ini ada gambar nih. Ya kan, adik-adik masih ingat soal pretest yang ini? Ingat nggak? Ingat nggak ada soal yang ini di soal pretest? Ya, oke. Bisa ngerjainnya? Bisa. Wah, mantap. Oke, yang lain pada bisa ngerjain soal yang ini? Bisa. Oke, bagus. Luar biasa. Oke, coba yang bisa jawabannya yang mana? Yang mana ya? Yang mana? Oke, nah sekarang kita perhatiin ya adik-adik ya. Jadi ini kan soal tentang apa gitu. Nah, ini tuh gabungan antara pertama gini, adik-adik harus paham tentang geometri ya. Geometri itu di sini berarti karena ini bentuknya lintasannya lingkaran, oke lingkaran ya. Kemudian ini tuh disatuin dengan konsep perbandingan. Kita udah pernah belajar perbandingan belum? Udah. Pernah nggak?
Udah. Nah, ini tuh nanti kita menggunakan perbandingan. Oke, perbandingannya apa yang dipakai gitu kan ya. Terus lingkarannya maksudnya seperti apa. Oke, jadi adik-adik di sini kita harus tahu dulu misalnya ya. Kalau kalau apa lingkaran total sudutnya satu keliling penuh itu berapa derajat ya? 360. Berapa? 360. 300 ya 360 derajat gitu kan ya. Nanti adik-adik bisa ngambil ke arah sana atau menggunakan kelilingnya pun juga nggak masalah. Tapi yang pasti di sini kakak udah bilang di awal bahwa apa? Oh ini kayaknya udah ada yang ngechat. Oh jawabannya dari Rifki katanya CK B. Oke. Yo boleh. Yang mana? Yang lain juga boleh ya. Kalau yang mau ngasih jawaban silahkan. Oke. Jadi tapi yang masih belum kebayang, kak ini digimanain. Nah ini kakak udah kasih clue tadi ya bahwa soal ini tuh menggunakan konsep perbandingan. Ya kita baca dulu ya soalnya ya. Ahmad, oke boleh yang sambil ngitung silahkan ya. Ahmad dan Budi berlari mengikuti jalur melingkar dari titik yang sama pada waktu yang sama, tetapi dengan arah berlawanan. Ahmad membutuhkan waktu 40 menit untuk menyelesaikan satu putaran. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh Budi untuk menyelesaikan satu putaran jika keduanya bertemu di titik C setelah 24 menit dari saat mulai berlari? Nah, oke, ini kan jadi soal yang menarik ya. Kenapa? Karena untuk memahami soalnya sendiri ini udah cukup rumit kan ya sebetulnya adik-adik ya. Jadi adik-adik bayangin, jadi kayak di sini Ahmad itu berlari nih. Ahmad itu berlari berlawanan jarum jam ke sini. Set. Oke. Nah, setelah 24 menit itu ketemu di sini dah sama Budi nih. Ketemu sama Budi di titik ini gitu. Nah, setelah 24 menit. Nah, tapi aslinya Ahmad itu bisa menyelesaikan satu putaran penuh ini dalam waktu 40 menit. Pertanyaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan oleh Budi gitu untuk menyelesaikan satu putaran. Oke, pertama kita harus lihat dulu hubungan antara kecepatan dengan waktu. Hubungan antara kecepatan dengan waktu itu perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kan kita masih ingat kan ya, perbandingan itu ada dua jenis ya. Ada perbandingan apa aja tadi? Senilai sama berbalik nilai. Coba kalau hubungan kecepatan sama waktu, dia senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai. Ya, senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai. Oke, bagus. Nah, oke, ini dari Rifki Raffi katanya senilai, yang lain ada berbalik nilai. Sebagian lagi ada yang masih bingung, Kak. Ingat ya adik-adik ya. Untuk perbandingan nentuin senilai atau berbalik nilai, itu bayangin salah satunya naikin aja gitu. Ibaratnya gini adik-adik. Kalau kecepatan kakak dinaikin, nih bayangin ya, kita lagi gerak, kecepatannya dinaikin. Kira-kira makin cepat nyampe atau makin lama nyampenya? Makin cepat kan ya. Jadi kalau adik-adik bayangin, jadi kalau misalnya kakak punya kecepatan nih, ini kecepatan ya, kecepatan ini gede banget, bentar. Nih jangan yang ini. Ini. Oke, kakak misalnya kita mau ngebandingin antara kecepatan dengan waktu gitu kan ya. Oke. Jadi kalau misalnya kakak bergerak dengan kecepatannya ibaratnya dinaikin ya. Nah, jadi kecepatannya dinaikin ya, seperti kak bilang kecepatannya dinaikin, maka waktu yang dibutuhin bakal turun kan ya. Nah, adik-adik bisa perhatiin ya. Jadi untuk nentuin senilai berbalik nilai, kita bisa ngelihatnya dari cobain aja salah satu naikin. Yang satunya gimana? Kalau yang satunya naik, oh berarti pakai nanti perbandingan senilai. Ya. Nah, berarti kalau sekarang apa? Sekarang kalau misalnya kalau kita ubah apa kondisinya antara kecepatan kalau misalkan senilai itu kayak misalnya gini kayak antara jumlah ternak sama jumlah pakan yang dibutuhin. Kalau ternaknya naik,
ya jumlah ternaknya makin banyak, ya jumlah pakan yang dibutuhkan makin banyak. Sekarang kondisinya kalau kecepatan sama waktu gimana? Kalau kecepatan kita naikin, ya kecepatan kita naikin, maka waktu yang dibutuhkan buat apa? Waktu yang dibutuhkan buat nyampe itu bakal makin sedikit kan? Nah itu artinya perbandingan berbalik nilai gitu. Nah di sini kita lihat ya, oh nanti kita akan mainin perbandingan berbalik nilai. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ahmad dan Budi berlari mengikuti jalur melingkar dari titik yang sama pada waktu yang sama, tetapi dengan arah berlawanan. Ahmad membutuhkan waktu 40 menit untuk menyelesaikan satu putaran. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh Budi untuk menyelesaikan satu putaran jika keduanya bertemu di titik C setelah 24 menit? Pertanyaan kakak pertama adalah gini. Kan di sini yang udah diketahui kecepatannya, kecepatan siapa? Yang udah diketahui kecepatannya siapa? Ahmad. Oke, Ahmad. Ahmad itu bisa menyelesaikan satu putaran dalam waktu berapa menit? 40 menit, ya kan? Pertanyaan kakak, kalau 24 menit udah berapa putaran? Udah segimana putarannya? Ayo, udah berapa putaran? Setengah. Setengah, yakin? Ya, kan kalau 40 menit satu putaran. Kalau 24 menit berapa putaran? Ya. Nah, jadi adik-adik bisa perhatiin ya. Ini tuh bisa adik-adik deketin dengan perbandingan senilai kalau waktu dengan jumlah putaran. Oh, kalau satu putaran ya, kalau satu putaran nih, ini jumlah putaran ya. Misalnya ini kita ambil putaran sama waktu. Ya, ini yang Ahmad ya. Jadi kalau satu putaran 40 menit, kalau 24 menit berapa putaran ya? Nah, jadi adik-adik tinggal ambil, anggaplah ini X. Ya, jadi X per 1, X per 1 sama dengan 24 per 40. Kalau ini kan perbandingan senilai kan ya? Kalau jumlah putaran dengan waktu. X per 1 sama dengan 24 per 40. Oke, nih. Jadi X-nya sama dengan 24 per 40 kan 1 kali 24 24 gitu ya. 24 per 40 berarti kalau di apa? Kalau disederhanain jadi berapa? 24 per 40. Yo, sederhanain jadi berapa? 12 per 20. Ya, 12 per 20 atau 6 per 10 ya. Betul? X itu 6 per 10 atau 0,6 ya. Setuju? Atau 0,6 ya, set 6 per 10 itu 0,6. Artinya di sini setelah 24 menit ya, setelah 24 menit Ahmad mampu menyelesaikan 0,6 putaran. Pertanyaannya berarti Budi menyelesaikan berapa putaran coba? Kalau ketemunya di sini dalam 24 menit Budi menyelesaikan berapa putaran? Ayo. Come on. Kan ini satu putaran penuh kan ya. Ini anggap satu putaran penuh. Ahmad menyelesaikan 0,6 putaran. Berarti Budi menyelesaikan berapa putaran? Nih, 24 menit tuh. 24 dalam 24 menit ya. 0,4. Iya, betul. 0,4. Ya kan? Karena mereka bertemu di titik ini, ya. Oke. Nah, jadi ini emang yang bikin susah di soal ini tuh adalah yang bikin bikin susahnya tuh karena kita harus memahami dulu maksud soalnya ya. Nah, oh ternyata ini bisa diselesaikan dengan perbandingan senilai ternyata gitu ya. Oke, dengan perbandingan senilai lebih mudah ternyata. Oke, betul ya tadi ya ada ini bisa diselesaikan ternyata ya pakai perbandingan senilai. Nah, berarti kita udah tahu Budi itu menyelesaikan 0,4 putaran dalam waktu nih. Budi 0,4 putaran dalam waktu berapa menit? 4. Berapa? 24 menit. Ya, 24 menit. Berarti kalau pengen satu putaran berapa menit nih?
Nah, ini kita cari X yang baru. Jangan X deh. Kita ganti hurufnya B aja ya. Biar Budi. Maka untuk satu putaran, Budi memerlukan waktu berapa menit. Nah, ini kita pakai perbandingan senilai ya. Oke, ini senilai nih. Ya. Oke, kalau senilainya gimana Kak? Ya, ini dari B aja. B per 24. Ya. B per 24 sama dengan 1/0,4 gitu kan ya. Berarti B sama dengan 24-nya kita kaliin 24-nya kita kaliin ke sebelah sana ya. Jadi B sama dengan 24 kali 1 24/0,4. Nah, oke. Berapa tuh 24 bagi 0,4? 6. Berapa? 6. 6. 6 aja. 60. Ya, 60. Ingat ya, kalau 24 bagi 4, 6. Kalau 24 bagi 0,4, 60. Oh, ternyata Budi bisa menyelesaikannya dalam waktu 60 menit. Itu dia ya. Oke. Nah, ini soalnya terlihat seperti geometri, padahal penyelesaian utamanya adalah menggunakan perbandingan gitu kan ya. Jadi di sini adik-adik bisa ngelihat, oh ternyata ini bisa diselesaikan pakai perbandingan senilai. Karena kalau perbandingan berbalik nilai bisa banget gitu ya. Jadi berbalik nilainya antara kita bandinginnya kecepatan dengan waktunya Ahmad gitu kan ya. Itu bisa gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa, Kak. Bisa ya? Oke, siap. Mantap ya. Oke, gimana soal yang ini termasuk mudah atau sulit nih buat adik-adik? Atau Lumayan. senang aja? Lumayan ya. Oke, siap. Ya, karena emang soalnya yang ini kalau kita lihat kan ya, bentar ya, di sini agak berasap lagi ada fogging. Oke, coba kalau kayak gini suara kakak kedengeran ya? Ya, betul. Ya, jawabannya B ya, adik-adik ya. Jawabannya B. Jadi 60 menit. Nah, intinya adik-adik di sini adalah cari dulu perbandingan kecepatan Ahmad dengan Budi ya. Sebetulnya dibandinginnya bukan kecepatan di sini, yang kakak bandingin adalah waktunya dulu ya. Waktu sama jarak tempuh gitu ya. Nah, setelah kita tahu jarak tempuh Budi ya, waktu tempuh Budi dan jarak yang ditempuh selama waktu tersebut, kita bisa nyari satu putarannya gitu ya. Oke. Selanjutnya kita coba masuk ke materi berikutnya dulu aja adik-adik ya. Nanti untuk soal yang lainnya kita bisa coba. Ya, benar Rifki jawabannya B ya. Mantap. Kita bisa nanti latihan lagi ya untuk tipe soal yang lainnya. Sekarang kakak coba sampaikan dulu materinya nih buat adik-adik. Untuk sekarang kita akan coba bahas tentang kombinatorika. Nah, oke. Nah, kalau kombinatorika ini sebetulnya isinya apa ya gitu ya. Oke. Jadi pertama kakak kasih tahu ke adik-adik, kombinatorika ini materi yang sebetulnya nanti itu bakal banyak menggunakan logika gitu ya, banyak menggunakan nalar. Meskipun nanti kalau udah SMP, MTS atau misalkan udah MA ya atau SMA, ini tuh sebetulnya ada beberapa persamaan yang digunakan. Nah, tapi sekarang kakak coba pahami ini untuk soal-soal yang bisa kita gunakan logika. Contohnya gimana kakak? Kombinatorika ini bermain-main dengan banyaknya cara. Contoh gini adik-adik nih ya. Misal kakak ini mau gerak nih ya. Eh ini kakak sekarang posisi lagi di kota A misalnya ya, di kota A. Nah, kakak tuh mau ke kota C, tapi kalau mau ke kota C tuh harus lewat kota B gitu. Nah, ya kan kayak misalnya kayak kakak ini dari Bandung mau ke Surabaya misalnya kan. Nah, kan kalau mau ke Surabaya pasti harus lewat Jawa Tengah dulu dong gitu ya kalau misalnya kakak pakai kereta gitu kan. Ya enggak? Jadi kalau dari Jawa Barat mau ke Jawa Timur
harus lewat dulu Jawa Tengah gitu kan. Nah, misal dari A ke B ini kakak punya 3 pilihan jalur ya. Bisa 1, 2, 3 gitu ya. Jadi ada 3 pilihan jalur. Dari B ke C, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ada 4 pilihan jalur. Nih, 1, 2, 3, 4. Oke. Kebayang ya adik-adik ya. Jadi dari A ke B ada 3 pilihan jalur nih, mau lewat jalur utara atau jalur selatan atau jalur tengah-tengah gitu. Pertanyaan kakak adalah berapa banyak jalur ya, berapa banyak jalur yang dibutuhkan, berapa banyak pilihan yang kakak punya untuk bergerak dari A ke C. Gitu. Yo. Nah, kira-kira ada berapa ya gitu. Oke. Yo. Nah, jadi adik-adik bisa berpikir seperti ini ya. Nah, adik kita lihat. Oke. Oke, nah kita lihat ya Mas. Ini Rifki dua-duanya jawab 7 ya. Dari siapa? Oh, ini dari Manggala 12 katanya ya. Oke. Sekarang perhatiin ya adik-adik. Kan kalau kakak dari A mau ke C, kakak bisa menggunakan pilihannya, misalnya kakak namain deh ini jalurnya X gitu ya. Ada jalur X, Y, Z gitu kan. Untuk yang jalur satunya lagi ada 1, 1, 2, 3, 4. Oke, nah kita hitung ya nih adik-adik ya. Jadi kalau kakak pertama dari A ke B-nya milihnya jalur X, ya kakak milihnya jalur X, maka setelah kakak milih jalur X, untuk jalur B ke C kakak bisa milih 1, ya kakak bisa juga dari X itu ke 2, bisa 3, bisa 4, gitu kan ya. Bayangin, jadi dari X itu kakak bisa punya pilihan 1, 2, 3, 4. Oke. Begitupun dengan Y. Ya, Y pun sama bakal ada, kalau kakak milih jalur Y, Y itu bisa dari Y bisa berikutnya B ke C-nya mau lewat jalur 1, jalur 2, jalur 3 atau jalur 4, gitu kan ya. Y bisa Y1, Y2, Y3, Y4, gitu kan ya. Begitupun dengan Z. Ya, bisa Z1, Z2, Z3, Z4 gitu kan ya. Nah, artinya bakal ada berapa banyak pilihan jalur? Bakal ada 12. Nah, berarti artinya ini diapain? Dikali apa ditambah? Dikali atau ditambah? Ya, berarti ini dikali atau ditambah? Tambah. Ya, ditambah. Yakin? Kan A ke B ada 3 pilihan jalur. Ya kan? B ke C ada 4 pilihan jalur. Jadi 3 sama 4 jadi 12 dikali atau ditambah? Kali. Kali dong ya. Betul ya, dikali ya. Jadi ya kalau udah di bawahnya mah emang ditambah. Tapi yang harus adik-adik perhatiin bahwa kita tuh bahasa awalnya kita dikasih, oh A ke B ada 3 pilihan jalur nih gitu. A ke B ada 3 pilihan jalur. B ke C ada 4 pilihan jalur. Nah berikutnya berarti tinggal kita apain? Tinggal kita kaliin, kalau kanannya dari A ke C, oh berarti total ada 3 kali 4, 12 pilihan jalur ya. Oke, sampai sini bisa dipahami adik-adik? Bisa ya? Oke, misal gini, kita ambil lagi soal. Contoh, ya contoh lagi. Jadi ini nanti variasi soalnya bisa banyak. Nih, jadi pertama Pertama yang penting adik-adik tahu bahwa kombinatorika ini bakal banyak bermain dengan ngurus banyaknya cara gitu ya. Ya banyaknya cara apa? Misalnya banyaknya cara duduk, banyaknya cara bersalaman, banyaknya cara menyusun gitu kan ya. Pokoknya berbagai cara. Oh, mau Aulia boleh. Oke, mau Aulia katanya contohnya boleh. Aulia memiliki eh 5 baju dan 4 Aulia. Kalau Aulia perempuan apa laki-laki ya? Perempuan ya ini ya. Aulianya perempuan apa laki-laki ya? Perempuan lah ya kakak. Kakak apa ya?
Karena kamu punya teman namanya Aulia tuh, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ini perempuan lah ya. Aulia memiliki 5 baju, 4 rok misalnya ya. 4 rok. Dan kerudungnya ada 7 misalnya, dan 7 kerudung. Pertanyaannya adalah ada berapa cara Aulia menggunakan pakaian. Oke. Ya. Jadi 5 baju, misalnya bajunya tuh ada warna merah, kuning, hijau, misalnya ya biru, ungu misalnya. Kemudian roknya, misalnya roknya ada yang garis-garis vertikal, ada garis horizontal, ada kotak-kotak, sama polkadot misalnya gitu ya. Kerudungnya ada 7, misalnya ada yang motifnya bunga dahlia, bunga mawar, bunga melati, dan lain sebagainya. Nah, jadi adik-adik coba perhatiin. Di sini Aulia itu baju ada berapa pilihan. Rok ada berapa pilihan. Kerudung ada berapa pilihan. Ya. Oke. Ya, silahkan. Nah, bagi yang belum paham, jadi boleh banget ya adik-adik nanti cara kerjanya sebetulnya aslinya gimana. Kayak tadi kita ngelihat jalur ya, A ke B. Jadi adik-adik sediain kotak pilihan. Ya, bikin kotak pilihan misalnya. Kayak kalau kasus yang tadi kan, ini ada mau ke C itu kita ada pilihan untuk A ke B dengan B ke C. A ke B ada 3 pilihan. B ke C ada 4 pilihan. Selanjutnya kaliin deh 3 kali 4, 12. Oh, ada 12 pilihan cara. Nah, ini juga dengan cara yang sama. Coba adik-adik. Tentuin cara memilih baju berapa, cara memilih rok berapa, cara memilih kerudung berapa. Terus diapain gitu. Ayo, silakan, silakan. Atau lagi pada ngotret nih. Oke, bagus. Ini udah ada 2 orang si jawaban. 3, mantap. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya, boleh ya, nggak direct message ya. Kirim everyone aja biar yang lain bisa lihat ya. Udah pada jawab. Mantap. Oke. Oh, rupanya dari tadi lagi pada ngotret dulu ya. Oke, siap, siap. Oke. Ya, oke, bagus. Bagus. Oke. Berapa tuh? Oke, ada 140 katanya. Balik, kita lihat ya. Jadi di sini pilihan yang tersedia adalah, oh, kita ambil misalnya ya, kita ambil, oh, ada pilihan untuk baju, ya, baju itu kita bisa memilih 5, ada 5 baju, gitu kan ya. Roknya ada berapa pilihan? Ada 4 pilihan, ya. Kemudian kerudungnya ada berapa pilihan? 7 pilihan. Ya, oke. Gitu kan ya. Jadi untuk baju ada 5 pilihan. Untuk rok ada 4 pilihan. Untuk kerudung ada 7 pilihan. Oh, berarti kita cara berpakaian Aulia itu udah berapa cara? 5 kali 4 20. 20 kali 7 140. Wah, ada 140 cara. Gitu ya. Oke. Paham nggak sampai sini? Jadi ingat, kombinatorika nanti umumnya itu bakal ngurus tentang banyaknya cara, terserah cara ngapain gitu ya. Gitu. Dan emang logika kita di sini yang harus bermain gitu. Siap, bagus. Jawabannya 140 semua ya. Oke, sekarang kita lihat nih dari soal pretest yang Kak kasih. Ya, ini diambil dari soal KSM ya. Nih ada katanya nih. Silahkan nih. Dalam takmir masjid Darussalam akan dipilih struktur pengurus inti sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Oke. Oh iya, nggak apa-apa Salmia. Ya, join aja, join aja. Ya, jadi ada 6 orang tersedia gitu. Sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara gitu kan. Oke, ada yang udah ngasih jawaban.
Ada yang jawab 18 nih. Fardan 18. Manggala 18. Maulani Hafiz 18. Nah, lihat ya. Jadi ini seperti udah kakak bilang di awal, kombinatorika tuh utamanya ngurus banyaknya cara lah ya. Dan ini merupakan materi yang kalau untuk SDMI ya lebih ngutamain logikanya gitu dibandingin rumusnya. Beda kalau udah MTS atau SMP pasti kakak kasih rumus gitu. Yang pas kaitan ada kaitan. Oke, ada yang 120, ada 18, 720. Oke. Nggak ada yang 36 ya. Ini yang pilih A, C sama D ya. Oke. Yang 36 kasihan nggak ada yang milih, sedih. Oh, ada nih Felisa. Ini milih dari ngitung atau milih karena kasihan ini? Kasihan nggak ada yang milih katanya. Oke. Yo. 120 Kak. Oke, bagus. Ya, sekarang kita lihat ya, kita coba bahas. Nah, jadi adik-adik, untuk soal-soal seperti ini tuh kita harus tahu cara nyusunnya. Maksudnya tuh cara nyusunnya tuh pilihan kotak yang kita buat harus ada berapa. Kan ini kuncinya adalah di membuat kotaknya kan ya. Oke. Jadi kan gini, pengurus inti itu ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi, ada kotak untuk pilihan ketua, ya. Ada untuk sekretaris, ya. Ada untuk bendahara, gitu kan. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba perhatiin seperti ini. Ya. Kan total orang ada 6. Pilihan untuk jadi ketua dari 6 orang itu ada berapa? Ada 6 dong. Ya, ini untuk ketua, sekretaris, bendahara. Ada 6. Ya, jumlah pilihan untuk ketua itu ada 6. Dari 6 orang itu gitu ya. Nah, untuk sekretaris, pertama gini, kan kalau di jabatan itu boleh ngerangkap nggak sih? Misalnya kayak kalian di kelas nih ada KM tapi sekaligus jadi bendahara, boleh nggak? Boleh nggak? Enggak. Nah, kebanyakan nggak boleh kan ya. Nah, karena nggak boleh, jadi dari 6 orang itu dianggap 1 orang sudah terpilih jadi ketua. Jadi pilihan buat sekretaris tinggal berapa orang lagi? Tinggal 5 orang lagi, ya kan? Nah, berikutnya kalau misalnya kita ambil dari buat jadi bendahara, kan udah ada ketua seorang, sekretaris seorang. Pilihan buat bendahara berapa lagi? 4. Berapa orang lagi? 4 orang lagi. Ya. Jadi kita hitung 6 kali 5 kali 4. Nah, berapa tuh? Ya. Ya, berapa? Silakan dihitung. Ya. 120. Ya, bagus. 120. Kali 5 kali 4. Totalnya berapa? 100. 120. Oke. Ya, sampai sini bisa dipahami adik-adik? Bisa. Ya, Alhamdulillah. betul. Alhamdulillah, mantap. Ada 120 cara ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba ya. Kita coba soal yang lain. Nah, misalnya begini adik-adik. Misalnya ya. Oke. Dalam suatu pengajian, contohnya dalam suatu pengajian terdapat 5 kursi yang disediakan. Oke. Terdapat 5 kursi yang disediakan. 5 kursi yang disediakan berjejer ya. Berjejer. Oke. 5 santri akan duduk di kursi tersebut. Nah, akan duduk di kursi tersebut. Pertanyaannya adalah
pertanyaannya. Ya, ikut aja Fani, ini materinya simpel kok, ini kita ngurus pilihan-pilihan ya. Ya, ini belum ada rumus, juga ada apapun kan ya. Ini lihat aja. Jadi maksudnya karena konsep kita kombinatorika, jadi nanti bisa ngikutin ya. Oke. Nah, dalam suatu pengajian terdapat 5 kursi yang disediakan berjejer. 5 santri akan duduk di kursi tersebut. Pertanyaannya adalah ada berapa cara ngatur tempat duduk ya. Ada berapa cara menyusun lah ya. Ada berapa cara menyusun ke-5 santri tersebut. Oke, silahkan. Oke, Nindi nggak apa-apa ya. Oke, nggak dikasih pilihan A, B, C, D, biar biar kakak lihat, coba. Ayo, coba, silakan. Oke, ada yang 25. Oke, ada yang jawab 120. Wah, kursi yang disediakan berjejer. ya coba. Akan duduk di kursi tersebut. Oke. Ya, udah ada 3 jenis jawaban. Ada yang jawab 25, 120, 125. Ya. Oke. Santri. Iya, santri duduk di dia. Sisa 4. Iya di dia. Terus satunya jadi tinggal tiru di dia. Takut hiji, 2. Jadi nanti kan tahapnya hiji, tahapnya dikalikan ya. 20 kali 1 120. Hey. Oke, bagus. Nih, udah banyak yang ngasih jawaban ya. Oke, mari kita lihat. Nah, di sini berarti kita punya 5 kursi kan ya? Betul? Di sini ada 5 kursi. Ada 5 kursi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat dulu ya, dari 5 orang santri ini yang bisa duduk di sini ada berapa pilihan? 5 pilihan kan ya. Berikutnya karena udah 1 duduk di yang paling kiri, berikutnya berapa pilihan? 4. Terus 3. di yang ini 3, 2, 1 gitu ya. Nah, ini nanti kita kali-kaliin aja gitu ya. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Jadi ini kita ngurusin banyaknya pilihan. 5 kali 4 berapa? Ya coba 20. hitung. 2 kali 3 60. 60 kali 2 120. 1 ya 120 ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 120 ya. Nah, kalau adik-adik lihat ada perkalian bersusun mengurut gitu ya dari 5 turun sampai 1. Di matematika ini bisa diubah notasinya. Jadi namanya faktorial. Jadi 5 tanda seru. Nah, jadi kalau adik-adik nanti di soal nemu ada bentuk 5 tanda seru atau 5 faktorial, itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu sampai kali 1 ya. 5 faktorial. Oke? Bisa ya? Oke, sekarang kita coba kasusnya jadi seperti ini. Oke, nah sekarang gimana kalau santrinya cuma ada 3 nih? Santrinya cuma ada 3.
Nah, dalam satu pengajian, sekarang kursinya masih ada 5, ya kan? Tapi santri yang datangnya ada 3, gitu. Pertanyaannya adalah, pada berapa cara menyusun ketiga santri tersebut? Ya, coba. Kursinya masih 5, tapi santrinya ada 3. Ya, silahkan. Ya. Oke, dibagi kakak atau dikurang? Nah, itu dia. Kita lihat dulu. Sok, silahkan coba dulu, Rafifah. Di itu dulu. Oke, ini Putri ada yang udah. Ini Putri udah ngasih jawaban. Putri Rahmatul Zahra. Oke, Azahra 30. Oke, 60 juga deh. Oke, harus tahu ya sumbernya dari mana 60 tuh ya. Oke, ingat adik-adik, ini variasi variasi soal variasi soal variasi soalnya bisa macam-macam banget gitu ya. Oke, jadi adik-adik bisa ya kita lihat ya. Jadi ninjaunya jangan dari kursinya, dari santrinya aja. Jadi gini lihat ya, boleh banget nih kita lihatnya bahwa oh santrinya sekarang yang ada 3 gitu. Santrinya ada 3 kan. Santri pertama punya berapa pilihan kursi? Nah gitu kita sekarang nyebutnya. Santri pertama punya berapa pilihan kursi? Ya, 5. nih satu orang dulu nih, santri yang pertama dulu nih. Kan kursinya ada 5. Dia bisa milih di berapa kursi? 5. Ada berapa? Ada 5 kan ya. Nah gitu. Ada 5 pilihan kursi. Gitu kan. Oke. Lanjut. Berikutnya. Santri berikutnya berarti punya berapa pilihan kursi? 4. Oke. Berikutnya berapa kursi nih? Santri berikutnya. 1 gitu? 3 ya. 3 pilihan kursi gitu. Jadi kayak santri pertama punya 5 pilihan kursi. Udah milih. Nyisa 4 lagi. Nyisa 4 lagi. Terus lanjut gitu ya. Lanjut. Apa? Tinggal 4 kan yang tadi. Terus lanjut yang ketiga punya 3 pilihan kursi gitu ya. Jadi tinggal kita kaliin. 5 kali 4, 20 kali 3, 60. Oke. Sip. Paham ya semuanya ya? Bisa ya? Oke, ini kakak ada soal yang pakai. Sebetulnya kalau ini mah bukan soal ini ya. Ini mah masih mirip dengan apa? Masih berhubungannya dengan yang sebelumnya. Tapi di sini ada notasi faktorial. Jadi nanti adik-adik harus apa ya? Harus ngeh dengan notasi faktorial gitu. Ini contoh soal yang ada notasi faktorial. Kita ini dulu dikit apa? Kita coba nih dari soal KSM yang ada notasi faktorialnya gimana Kak? Nah sebetulnya kalau ini bukan notasi, bukan apa, bukan bagian dari kombinatorika, tapi lebih ke teori bilangan, cuman menggunakan eh, notasi atau bentuk yang kita pelajari di kombinatorika. Nih contoh soalnya nih. Tapi di soalnya juga udah dikasih tahu nih, didefinisikan 4 faktorial itu tadi ya, ingat kalau faktorial itu artinya kita ngaliin sampai 1. Kayak 4 faktorial tuh 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, yuk silahkan. Wah. Wah, ini soalnya menarik ya. Oke. Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul pada saat usia berapa? 45.
45. 40. 40 atau 45? 45. Rasul. 40. Oke, kalau 45 nggak bisa dibagi 4 dong ya. Ya nggak? N adalah 1/4 dari usia Nabi Muhammad saat diangkat menjadi rasul. Waduh. Oke, wah udah ada yang ngasih jawaban 540. Silahkan. Ya, silahkan pahami dulu maksud soalnya ya. Oke. Ya. Didefinisikan itu artinya gini maksudnya gitu ya. Jadi misalnya nilai dari 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kayak tadi kan kita udah belajar ya notasi faktorial gitu ya. Notasi itu artinya bentuk kalau ada faktorial itu artinya apa? Oke. N usia 1/4 ya, usia 1/4 apa? N adalah 1/4 dari usia Nabi Muhammad saat diangkat menjadi rasul. Saat diangkat jadi rasul itu kan usia Nabi Muhammad itu 40 tahun. Berarti kalau 1/4-nya berarti berapa? 10 ya. Nah, berarti kita punya 10 faktorial berarti kan ya. Wow, ini gede banget ya. 10 faktorial. Nah, kemarin kita udah belajar tentang ngitung banyaknya faktor kan ya. Nah, makanya kemarin gak kakak kasih dulu soal yang ini karena biar adik-adik paham dulu tentang notasi faktorial. Faktorial itu yang ada angka, ya ada bilangan dikasih tanda seru gitu. Oh, artinya kita harus kaliin sampai ujung sampai 1 gitu ya. Oke, ini udah banyak yang ngasih jawaban, katanya 540. Apakah benar? 10 faktorial kita hitung ya, berarti dengan apa? 10 kali 9 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 ya. Kali 4 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini bilangan-bilangannya harus kita ubah jadi dalam bentuk perkalian bilangan prima. Kita harus nyari faktornya kan ya. Ya, oke, makin banyak nih yang jawabnya 540. Sip. Oke, ya kita lihat. Apakah benar 540? Mari kita lihat. Oke. 10 itu kan berarti dari 5 kali 2 ya. 10 5 kali 2. 9 9 mah 3 kuadrat lah ya. 3 kuadrat. 8 2 pangkat 3. 7 ya kan. 6 dari 2 kali 3. 5 ya 5 doang. 4 2 pangkat 2. Ini 3 doang. Ini 2 aja gitu kan ya. Kali 1. Oke, satunya mah udah biarin aja. Oke, kita lihat satu persatu dari yang 2. 2 ada berapa? 2, terus 2 pangkat 2, terus 2 lagi, 2 pangkat 3 sama 2 di sini ya. Kita hitung ya, berarti 2. 2 kali 2 pangkat 2 berarti udah 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 7, sama 2 pangkat 8. Nah, yang 2 ada 2 pangkat 8. Oke. Berikutnya, yang 3. 3 ada berapa nih? Yang 3. 3 pangkat 1. Ini 3 pangkat 1 lagi. Ini 3 pangkat 2. Berarti yang 3 ada pangkat 4 ya. 3 pangkat 4. Berikutnya ada 5. Yang 5 ada berapa? Ada 2. 5 pangkat 2 ya. Berikutnya 7 pangkat 1. Nah, ini dia udah ketemu faktornya ya. Jadi 2 pangkat 8 kali 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 2 kali 7 pangkat 1.
Masih ingat cara ngitung faktor? Banyaknya faktor diapain? Digimanain coba? Masih ingat? 8 tambah 1. Yap, betul sekali ya. Jadi ini tuh ditambah-tambahnya. Jadi tuh adik-adik bisa lihat ya. Kalau untuk ngerjain di soal-soal tuh kadang digabungin lagi gitu ya. Ini kita bahas ada bentuk faktorial, ada bentuk tanda seru ini di kombinatorika. Tapi soalnya ternyata dihubungin nih dengan faktor gitu ya. Bisa banget gitu ya. Jadi yang ini kita punya 9, ya 8 tambah 1, 4 tambah 1, 5. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 1, 2. Gitu ya. Berarti ini kita jawabannya berapa nih? 9 dikali 5, 45. Kali 3, 135. Wah, kok nggak ada jawabannya ya ini ya? Sebentar. Coba kalau apa ini dari angkanya yang kurang tepat ya? N adalah 1/4 dari usia Nabi Muhammad saat diangkat jadi Rasul. Oke. 1/4. Dia pas saat diangkat jadi Rasul 40 tahun kan ya? Betul Ya, nggak? 10 tadi. 40 ya 40 dibagi 40 atau sebentar kita lihat dulu ada yang salah nggak di sini ya. 2-nya udah benar 8. 3-nya 1 2 3 4 betul. 5-nya pangkat 2. 7-nya pangkat 1. Oke. 2 3 5 9. 9 kali 5 45 kali 2 3-nya 90. 5. 3-nya ada 5. 1 2 ada 4 di sini ya. 3-nya ada 4 kan? 3-nya ada 4. Oke. Jadi harusnya jawabannya berapa nih? Oke. 2 kali 3 6 kali 5 30 270 ya. Oke, 270. Atau kecuali kalau misalnya ternyata ini bukan apa? Tapi harusnya kalaupun 11 jangan mungkin ya. Nah, atau 44 tahun. Terus Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Ya ini berarti harus kita sepakati dulu ya. Nah, karena kalau setahu kakak itu saat jadi Rasul tuh usia 40. Atau benar yang tadi mungkin apa yang 44 atau 45 bisa jadi. Kalau usia Rasul saat menerima usia Nabi Muhammad saat diangkat jadi Rasulnya 45 atau 44 baru di sini bisa dikali 11 gitu kan ya. Kan kalau dikali 11 nanti bakal nambah 1 ya. Jadi dikali 2 kan bakal jadi 540 gitu ya. Tapi paham ya adik-adik ya. Jadi di sini sebetulnya kuncinya adalah kita harus benar dulu nih 1/4 usia Nabi Muhammad tuh Nabi Muhammad saat dia jadi Rasulnya tuh usia berapa. 9 itu dari ini ya. Kemarin kita belajar tentang faktor ya. Jadi cara menghitung faktor itu berarti kita ambil di sini nih. Lihat, ini kan angkanya 8 tambah 1 gitu kan ya. Oke, 8 tambah 1 9. Kemudian yang 4 tambah 1 ya. 4 tambah 1 5 gitu ya. Lanjut 2 tambah 1 3. 1 tambah 1 2. Atau sebentar kakak coba searching dulu ya. Sebetulnya usia Nabi Muhammad saat jadi Rasul itu usia berapa? Sebentar. 40 tahun, 6 bulan, 12 hari. Oh iya tuh. Wah bener tuh. Iya betul 40 tahun kan ya. Oke jadi jawaban benarnya harusnya 270 berarti ya. Kecuali kalau usianya 44 baru jawabannya jadi 540. Oke tapi sampai sini adik bisa dipahami ya. Paham ya? Oke. Bisa. Oke, kalau gitu kita lanjutin lagi ya. Ntar, ada soal yang bisa kita coba lagi nggak ya? Yang masih berkaitan dengan cara menyusun. Wah, ini makin ribet sih kelihatannya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu aja ya. Nah, berikutnya adik-adik, ada juga tipe soal seperti ini nih.
Nah, ini kemarin Kakak kasih di soal pretest nomor 14 ya. Jadi ada nih, pada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ditusuknya kepala salah seorang di antara kamu dengan jarum besi itu lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Nah, sebuah majelis taklim yang terdiri dari 20 santriwati dan 15 santriwan mengadakan halal bihalal terhadap sesama santriwati atau sama santriwan. Terhadap sesama santriwati atau sama santriwan diperbolehkan menjabat tangan. Akan tetapi antara santriwati dan santriwan tidak diperbolehkan menjabat tangan ya, karena kan tadi nggak boleh ya kalau belum halal. Banyak keseluruhan kemungkinan jabat tangan dalam majelis taklim tersebut adalah oke. Nah, ini kasus soal seperti ini. Oke, wah bagus ada yang ngasih jawabannya. Nah, jadi untuk kasus soal seperti ini, adik-adik bisa selesaiin dengan dua cara. Ya, logikanya bisa menggunakan dua cara. Nah, di sini kakak kasih tahu dulu ya adik-adik. Jadi, pertama, ini tuh terkait dengan cara mengambil orang, gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat cara mengambil orang, berarti atau kita deketin dulu deh pakai apa? Pakai yang adik-adik pahami dulu. Nih, contoh misalnya, kalau misalnya orangnya ada 15, nih, kakak nanya nih ya. Kalau orangnya ada 15, misalnya nih, ada 15. Ada orang pertama dulu nih. Orang pertama akan nyalamin berapa orang? Orang pertama bakal nyalamin berapa orang? 15. Ya, orang pertama akan nyurusin 15 gitu. Kan ada 15 orang. Bakal nyalamin berapa orang? 5. Bakal nyalamin betul, Putri. Bakal nyalamin 14 orang kan ya? Nah, bakal nyalamin 14 orang. Berikutnya, ya, orang kedua, berarti orang kedua kan udah nyalamin orang pertama, udah disalamin sama orang pertama. Orang kedua bakal nyalamin berapa? 13. Ya, 13 gitu kan ya. Jadi kalau kita ngitung jumlah salamannya 14 tambah 13. Terus yang berikutnya bakal 12 tambah 11 tambah sampai terakhir itu bakal tambah 3 tambah 2 tambah 1. Kan gitu kan ya? Benar nggak? Jadi jumlah salaman yang terjadi kalau orangnya ada 15, ya kalau orangnya ada 15 nih, kalau orangnya ada 15 bakalan seperti ini. Nah, berapa banyak salaman yang terjadi? Ya kita hitung aja jumlahnya ya. Masih ingat kemarin kita belajar di pola bilangan 14 sama 1 ya. Iya betul pakai rumus kombinasi betul ya. Jadi di sini nanti kita lihat ya. Kombinasi itu hanya rumus gitu. Artinya adik-adik bakal secara mudah gitu ya. Nah, tapi di sini kita coba kembangin dulu logikanya. Gimana cara nentunya kalau orang salaman? Oh, berarti kita hitung dulu dari yang pertama. Oh, salaman. Nah, ada berapa banyak nih? 14 kan kemarin kita tahu ya kalau dijumlahin ini bakal selalu sama ya. 14 tambah 1 berapa? 14 tambah 15 ya kan? Yang ini kalau dijumlahin berapa? 15 juga kan ya. Nah, jadi ini tuh pasti jumlah salaman yang terjadi. Kalau orangnya ada 15, bakalan 15 dikali berapa? Ada berapa nih? Ada 7 kan ya? Betul? 15 kali 7 berapa? Kenapa jadi 7? Karena kan ini kayak dipasang-pasangin kan ada 14 bilangan nih. Dipasang-pasangin. Ya, jadi bakal ada 7 pasang kan ya? 5. 15 kali 7 berapa? 105. Oke, bagus. 105. Nah, berikutnya dengan cara yang sama untuk jumlah orang yang 20, misalnya nih 20 santriwati, nih 20 itu bisa kita lakuin cara yang sama ya. Kalau 20 orang, nih 20 orang berarti orang pertama bakal nyalamin berapa orang? 19. Bagus. 19 ya. Bakal 19 tambah 18. 18 tambah 17 tambah berikutnya turun lagi ya sampai tambah 3 tambah 2 tambah 1 ya gitu. Nah,
dengan logika yang sama kita bisa lihat bahwa oh ini kita tinggal jumlahin ujung-ujungnya bakal sama. Nilainya berapa? 19 tambah 1, 20 kan ya. 18 tambah 2, 20. Nah, kalau ini 20 kali ada berapa pasangan? Karena ini 19 angkanya ganjil ya udah ini 19. 19 per 2 aja gitu ya kita tulis ya. Oke. Nah, 20 bagi 2 berapa adik-adik? 10. 10 ya. Nah, 10 kali 19 berapa? 90. 190 gitu ya. Nah, kita jumlahin deh. Oh, kalau yang santriwan itu ada 105 salaman. Kalau yang santriwati ada 190 salaman. Totalnya jadi berapa? 295. Ya, betul. 295 gitu ya. Oke, jadi jawaban untuk soal yang ini adalah 295. Oke. Nah, oke, sampai sini bisa dipahami nggak adik-adik? Bisa ya. Jadi untuk soal ini pertama bisa kita pahami secara logika dulu gitu ya. Nah, sebelum tentunya ini ada rumus yang dipakai, betul ya. Ada rumus kombinasi yang bisa kita pakai. Oke. Sekarang kita lihat ya. Selanjutnya kita coba ada persamaannya gimana Kak yang bisa kita gunakan. Oke, sekarang kita coba ya. Jadi ada rumus, betul ya, yang disebut dengan rumus kombinasi. Kombinasi itu gimana, Kak? Jadi kombinasi itu kayak kita mau ngambil berapa orang dari sekian orang. Contoh misalnya ada 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 santri 10 orang. Kakak mau ngajak 3 santri misalnya buat main gitu. Nah, itu ada berapa cara ya Kakak ngambil 3 santri itu gitu. Nah, itu kita gunakan kombinasi. Karena kan kakak ngambil 3 ini bukan buat nempatin jadi ketua, sekretaris atau bendahara. Kakak cuma ngajak aja 3 orang misalnya ya buat ikut pengajian Ustadz misalnya Ustadz Abdul Somad di mana gitu ya. Nah, kita lihat. Oke. Persamaan yang bisa digunakannya. Adik-adik perhatiin contoh misalnya yang santriwan ya. Yang santriwan. Kalau kita sekali salaman per berapa orang sih? 2. Ya kan, betul kan? Ya salaman pasti terjadi antara 2 orang kan ya. Nah, jadi adik-adik bisa ambil dulu bilangannya. 15 ya, faktorial. Nah, 15 faktorial per yang salaman itu kan sekalinya salaman kita kan per 2 orang kan ya. Per 2 faktorial gitu. Makanya tadi kan kita udah kenalan dengan notasi faktorial. Nah, berikutnya yang 15-nya kita kurangi 2. 15 kurangi 2 berapa? 13. Ya, 13 faktorial. Oke, 13 faktorial. Nah, kita tinggal hitung ini. 15 faktorial berarti kalau kita hitung 15 faktorial sama dengan apa? 15 kali 14 ya. Kali 13 kali 12 sampai 1 ya. Jadi kakak berhenti di 13 aja ya. 13 faktorial. Biar bisa dicoret dengan bawahnya. Kalau yang 2 faktorial apa? 2 kali 1. Gitu kan? Ya. Nah, kali 13 faktorialnya ini ya udah kali 13 faktorial. Ih, sama-sama 13 faktorial nih. Coret deh. Ya. Berikutnya yang ini 14 sama 2. 14 bagi 2 berapa? 7. Ya. 15 kali 7 berapa? 15 kali 7? 105. Yap. Bagus. 105. Ya, oke. Nah, sekarang perhatiin dengan yang tadi. Sama nggak angkanya 105? Sama ya? Oke. Bilangannya sama ya 105 ya. Oke. Coba kalau yang satu lagi benar nggak buktiin. Kalau ada yang santriwati, berarti gimana kalau yang santriwati kita kerjain bareng-bareng. Berarti 20 faktorial per 20 faktorial per 2. iya 2 faktorial terus 18 faktorial. 18 faktorial gitu kan ya. Nah, sekarang kita hitung 20 faktorial kalau kita jabarin jadi apa? 20 kali kali 19 kali 18 Stop. faktorial. Ya, stop di situ ya.
biar ada di sana tuh, biar bisa kita coret. 2 kali Berikutnya 1. per apa? 2 kali 1. 2 kali 1 Kali kali 18 faktorial. mantap. Coret. Coret nih, set, set. 20 sama 2 juga bisa kita coret ya. Coret. Jadi 10. 10. Oke. 10 kali 19. 190. Nah, 190. Sama nggak dengan yang tadi? Sama. Sama, ya gitu. Oke, sip. Sampai sini bisa dipahami adik-adik ya? Paham. Oke. Nah, berikutnya, oke, boleh silahkan ditulis dulu kalau ada yang perlu ditulis ya. Jadi pahami dulu kalau kalau ini nama rumusnya rumus kombinasi ya adik-adik ya. Nah, jadi rumus kombinasi itu adik-adik coba ambil dulu jumlah totalnya, kemudian kita mau ambil per berapa orang, nah baru nanti selanjutnya dikurangin gitu ya, terus faktorialin, udah gitu hitung deh gitu. Oke, mudah-mudahan udah selesai nulisnya ya. Ya betul, jawaban akhirnya 295, betul. Tinggal kita jumlahin. Ya. Oke. Oke. Oh, kakak di kota Bandung ini ya. Kakak di Bandung. Oke. Ya, kalau udah selesai, mudah-mudahan udah selesai nulisnya ya. Nah, sekarang Kak, terus rumus yang tadi gunanya buat apa ya? Jadi kan kalau untuk yang bersalaman dua orang kan tadi mungkin adik-adik bisa dengan mudah ya. Nah, sekarang kasusnya Kakak coba tadi misalnya. Ya, dari 10 orang santri, dari 10 orang santri di pondok, misalnya di pondok pesantren apa ya, pondok pesantren apa nih, di pondok pesantren pesantren Darut Takwa lah ya, misalnya Darut Takwa. Oh oke, Al-Mutakin katanya, boleh lah, Rifki Al-Mutakin dari pondok pesantren Al-Mutakin ya. Al-Mutakin berarti tempatnya orang-orang apa, Al-Mutakin berarti orang-orang bertakwa ya. Nah, Rifki mau mengajak, misalnya Rifki mau mengajak 3 orang untuk mengikuti pengajian Ustadz Adi Hidayat lah ya, Ustadz Adi Hidayat di Bandung ceritanya ya. Pertanyaannya adalah ada berapa cara Rifki mengajak orang tersebut? Ada berapa cara Rifki mengajak santri tersebut? Nah, jadi kan maksudnya gimana, kan kalau 10 santri kan berarti kan anggaplah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu kan ya. Jadi santri apa, Rifki bisa ngajak A, B, C atau A, B, D gitu kan ya. Nah, tapi kan kalau misalnya 3 orang mah gak kayak salaman kan. Kalau salaman mah tadi gampang gitu ya. Satu orang bisa bisa milih, oh bisa salaman dengan 9 orang gitu. Tapi kalau 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 ini mah kita nyusunnya kalau misalnya kita manual jadinya A, B, C, A, B, D, A, B, E gitu kan ya. Pasti banyak banget gitu. Nah, makanya persamaan yang tadi, kombinasi yang tadi untuk mempermudah adik-adik buat ngitung, biar nggak usah manual. Kalau kita mau ngambil 3 dari 10 orang, jadi bisa kita gunakan persamaan kombinasi ini gitu. Sok coba, silahkan. Oke, udah ada yang ngasih jawaban. Silahkan. Yang lain yang masih, persamaannya pakai yang tadi ya adik-adik ya. Yang tadi Rifki yang jadi adik-adik harus paham dulu. Oh, soal ini kita selesainya pakai apa gitu kan. Kan langkah ngerjain soal itu kita paham dulu maksud soalnya. Berikutnya, oh ini ternyata kalau dibaca-baca ini mah kombinasi nih gitu. Ingat-ingat tadi cara ngitung kombinasi itu gimana. Oke, wah bagus nih. Udah pada ngasih jawaban ya.
Oke, bagus. Bagus sekali. Oke, mantap. Ya, oke, kita bahas kalau gitu ya. Nah, jadi nih buat yang masih bingung Kak gimana caranya? Oke, jadi ingat kalau kita disuruh mencari kalau bahasa matematikanya biasanya gini, mencari R orang dari N orang gitu kan. Nah, tapi takutnya adik-adiknya bingung kan maksudnya apa gitu. Jadi kayak dari 10 orang ini kakak mau ngajak 3 orang gitu. Jadi dari sekelompok orang kakak mau ngambil nih sebagian gitu. Nah, ada berapa cara ngambilnya gitu. Nah, kita lihat dulu. Oh, total orangnya ada berapa? Ada 10. Ya, berarti kita punya 10 10 faktorial. Oke. 10 faktorial per. Nah, yang mau diambil berapa orang? Tiga. 3 orang. Ya. Berarti 3 faktorial. Ya. Berikutnya kurangin. 10 kurangin 3 berapa? 7. 7. Nah, 7 faktorial. Oke, baru deh kita hitung ya. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kita op aja di situ di 7 faktorial ya. Yang 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial. Nih, terus kita coret deh. Seret, seret gitu ya. Oke. Nah, sama dengan ya tinggal kita coret dulu nih sedikit-sedikit. 3 10, sama 9 2. jadi ini 3. 10 2 boleh. 10 2 jadi 5 ya. Oke, tinggal kita hitung. 5 kali 3 15. 15 kali 8 120 ya. Oke, jadi jawabannya adalah jadi cara Rifki ngajak santri Al-Mutakin itu ada 120 cara. Oke. Paham ya, adik-adik ya? Wah, ini nih. Oke. Kita ambil. Oh, wah, ternyata ada nih contoh soal KSM. Ini ada ternyata nih. Ada soal KSM yang bisa menggunakan. Oke, nah silahkan nih. Jadi ceritanya nih Ihsan mengikuti ujian susulan matematika. Harus mengerjakan 5 soal dari 8 soal pilihan ganda. Soal nomor 6 wajib dikerjakan. Banyak semua cara. Memilih 5 soal tersebut sama dengan 5 kali urutan nabi titik-titik dalam 25 nabi atau rasul. Ya, kakak kasih waktu 2 menit lah, 2 menit, 3 menit lah ini mah agak agak gede angkanya ya. Enggak ketang, enggak gede. Coba dulu aja.
Ada yang jawab Ibrahim, Ismail, Nabi Ibrahim. Ya, boleh silakan. Ya. Ihsan mengikuti ujian susulan matematika. Ihsan harus mengerjakan 5 soal dari 8 soal pilihan ganda. Jika soal nomor 6 wajib dikerjakan, maka banyak semua cara memilih 5 soal tersebut. Sama dengan 5 kali urutan nabi titik-titik dalam 25 nabi atau rasul. Oke. Ini jawabannya baru kebagi dua ya. Ada yang jawab Nabi Ibrahim, ada yang jawab Nabi Ismail. Ismail, ya. Baik, ya. Oke, nanti kita lihat ya. Yang udah jawab nih siapa aja nih? Ada Rafifah, Rifki Rafi, Felisa, Okta, Fardan, Maulani. Oke. Tapi Maulani misalnya Ismail. Oke. Lukman, Ismail katanya. Ya. Ibrahim, Ajahra, boleh. Oh, ini juga ada Kaisya Ajahra, ada Ajahra Balikpapan ya. Ajahra ada 2. Asrop ada 2. Rifki ada 2 ya. Ibrahim apa Ismail? Ya nanti kita lihat ya. Coba dulu harus yakin adik-adiknya ya. Atau kan kita lihat dulu ya. Ini dulu deh susunannya. Kali aja adik-adik pada bingung sebetulnya gara-gara susunannya. Nabi Ibrahim Nabi urutan yang keberapa? Ibrahim Nabi urutan yang keberapa? 6. Nabi Lut 7. Nabi Lut 7 ya. Ismail 8. Ishak 9 ya. Oke ya. Nah, jadi urutannya nih barangkali yang bikin adik-adik bingung tuh karena urutannya gitu ya, belum tahu ya. Oke. Wah, ada yang jawab Nabi Lut juga ya. Oke. Siap. Baik, kita coba ya. Kan ini Ihsan ini harus mengerjakan 5 soal ya. Oke, 5 soal. Dari 8 soal. Tapi soal nomor 6 harus dikerjain. Berarti Ihsan itu tinggal ngerjain 4 soal lagi dari 7 soal yang disediain gitu. Bener ya? Nah, jadi 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Oke. Udah deh. Sekarang tinggal kita hitung dengan persamaan kombinasi. Berarti ini kan karena mau nyari apa? Mau ngambil 4 dari 7, berarti 7 faktorial per 4 faktorial ya. Terus 7 kurangi 4 berapa? 7 kurangi 4, 3 faktorial ya. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali, kakak stop di 4 aja ya. 4 faktorial per 4 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 4 faktorial kita coret ya. Kemudian yang ini kan 3 kali 2 kan 6 nih. Sama 6 coret. Jadi kita punya 7 kali 5. 3, 5 ya. Oke. Jadi jawabannya yang mana tuh? Sama dengan 5 kali urutan Nabi siapa? Dalam 20 Nabi atau Rasul? Lut. Ya, betul. Yang betul adalah Ibrahim. Nabi Lut ya. Jadi yang awalnya terpecah Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ya, ternyata jawabannya adalah Nabi Lut. Nabi Lut. Oke, silakan. Kalau perlu di screenshot dulu, ditulis dulu ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba masuk ke konsep yang lain nih, adik-adik ya, konsep logika yang lain. Sebelum nanti kita coba
Oh ya, oke nih. Ada pertanyaan bagus nih. Dari siapa ya? Ini kakak nggak tahu namanya ya. Sukma gitu, Mutiara Sukma atau siapa? Jadi Panggil katanya kak Duki aja, kalau Kak. siapa? Duki. Oh Duki. Oke, Duki nih nanya terkait rumus permutasi. Dan ini kakak nggak bahas ya rumus permutasi. Oke. Nah, jadi sebetulnya adik-adik seperti kakak bilang di awal, kombinatorika ini ada beberapa rumus aslinya tuh gitu ya. Nah, cuman kakak menyesuaikan dengan yang biasanya ada di MI aja gitu ya. Yang ada di MI paling kombinasi sama tadi tentang kaidah pencacahan sebetulnya adik-adik pelajari itu tadi namanya kaidah pencacahan. Oke. Nah, ini Duki nanya, Kak kalau rumus permutasi, nah, jadi tadi selain rumus kombinasi, ada lagi sebetulnya adik-adik namanya tuh rumus permutasi. Digunakannya saat apa? Rumus permutasi itu digunakan pada saat kita memilih orang, tetapi mau kita tempatin sebagai posisi tertentu. Ya, contoh misalnya, dari 10 orang, kan kalau tadi yang kakak bikin ya misalnya nih, dari 10 orang ini, kakak mau ngajak 3 orang buat ikut pengajian Ustadz Adi Hidayat misalnya di Bandung. Kan kalau ngajak 3 orang buat buat apa? Buat ngikut pengajian mah nggak ada posisi apapun ya. Udah kakak ngambil 3 orang aja gitu. Yang kakak pilih misalnya orangnya A B C dengan B C A sama aja gitu. Tapi beda cerita kalau 3 orang ini harus apa kakak ambil untuk jadi urutan ketua, sekretaris sama bendahara. Pertanyaannya, kalau misalnya urutannya gini ya, kalau urutannya ketuanya A, sekretarisnya B, bendaharanya C, dengan ketuanya B, sekretarisnya A, bendaharanya C, sama atau beda? Pertanyaan kakak. Beda. Beda kan ya kalau harus ditempatin. Tapi kalau misalnya diajak, kakak mau ngajak 3 orang nih buat ikut pengajian, ABC dengan BAC sama nggak? ABC dengan BAC sama nggak? Kakak mau ngajak 3 orang buat buat ngajak pengajian gitu, ikut pengajian, sama Sama. aja nggak? Sama. Ya sama aja kan. Nah jadi, nah nanti tuh adik-adik bakal sedikit di apa ya, dibingungkan dengan konteks ada yang sama, ada yang beda gitu, ya kan? Nah jadi makanya kak kenapa kakak nggak ngasih tahu soal permutasi? Sebetulnya nih kakak kasih bocoran dikit. Adik-adik sebetulnya kalau soal permutasi adik-adik itu udah belajar sebetulnya ya dengan belajar kaidah pencacahan tadi. Contoh misalnya gini, kayak dari 10 orang ini kakak mau ngambil 3 orang untuk posisi jadi ketua ya, posisi jadi ketua, wakil ketua sama sekretaris gitu ya. Ketua, sekretaris sama bendahara. Ya, misalnya ketua, sekretaris, bendahara. Berarti kan gini, kayak kita tinggal bikin kotak aja buat ketua, sekretaris, bendahara gitu kan ya. Ya enggak? Betul? Yang bisa jadi ketua dari 10 orang itu ada berapa pilihan? Ada 10 9. pilihan kan? 10. 10 ya kan? Yang bisa jadi sekretaris 9. 9. Yang bisa jadi bendahara 8 gitu. Nah, jadi kasus permutasi itu bisa diselesaikan ya. Ya, kasus permutasi itu bisa diselesaikan sebetulnya dengan kaidah pencacahan yang udah kita pelajari di awal gitu. Ya, kebayang ya adik-adik ya. Jadi harus apa tadi dari Duki yang nanya kan kalau permutasi dipakainya buat apa? Ya untuk kalau misalnya menggunakan untuk dipakai untuk mencari yang udah ada jabatannya yang padahal bisa kita selesaikan pakai kaidah pencacahan. Memang ada kasus permutasi khusus ya, ada 2 kasus permutasi khusus yang sebetulnya intinya pakai kaidah pencacahan tapi persamaannya berbeda gitu. Oke. Sip. Apa perlu dibahas yang permutasi itu? Ada permutasi siklis atau sama anggota sama. Tapi ya itu bebas ya gimana adik-adik ya. Perlu dibahas nggak? Kalau sering muncul di KSM boleh, kalau nggak usah deh. Ini kalau menurut saya sih jarang ya Bu ya. Bukan jarang sih karena itu materinya udah tingkat SMP gitu ya Bu ya. Udah untuk tingkatan MTS. Jadi saya menyesuaikan materinya dengan untuk tingkat MI aja gitu. Ya. Oke. Nah, kita kita lanjutin dulu ke ini aja ya, ke satu lagi nih materi. Tapi kalau nanti mau dibahas pun nggak masalah ya, karena kita kayaknya masih cukup waktunya. Oke, nih Kak,
berikutnya kakak kasih lagi konsep berikutnya adalah namanya itu pigeonhole. Nah, wah ini apaan nih? Nah, ini salah satu soal logika yang sering banget di ini ya. Sering banget jadiin soal karena ini menarik gitu konsepnya. Nah, konsep logikanya seperti ini adik-adik. Kalau kalau kita punya kalau kita punya burung ya 5 tapi kandangnya 4 gitu. Tapi kandangnya 4. Maka kita yakin gitu ya. Kita pasti eh oh gini aja. Bakal ada kandang yang isinya lebih dari satu burung gitu. Benar nggak logikanya? Coba. Adik-adik bayangin. Oke, sebenarnya prinsipnya gini aja. Namanya pigeonhole kan pigeonhole itu ini ya, pigeon itu merpati gitu ya, merpati. Jadi ini teori lubang merpati atau kandang burung lah ya bahasanya gitu. Nah, jadi misalnya gini, kakak punya burung 5 ya kan, tapi kandangnya ada 4 ya. Nah, jadi kita pasti bakal ada kandang yang isinya lebih dari satu burung, bener nggak? Karena kan misalnya ini satu burung isi di sini, di sini, di sini, di sini. Nah satu lagi mau di mana? Ya ikut ke salah satu kandang kan ya, benar. Itu logikanya. Paham nggak maksudnya? Oke. Nah, kayak ini dipakainya buat apa? Nah, sebetulnya logika ini dipakai di bentar. Contoh soalnya seperti ini. Ya, ini contoh soalnya gini. Dalam sebuah wadah misalnya ya, dalam sebuah wadah terdapat eh, ada 3 jenis kurma ya. 3 jenis kurma. Jenis kurma dengan jumlah berbeda. Nah, dengan jumlah berbeda. Jadi ada misalnya kakak kasih 15 butir kurma ajwa misalnya ya. Oke. Terus 20 kurma sukari. Terus ada apa lagi ya kurma ya? Kakak nggak tahu nama kurmanya. Satu lagi kurma apa ya? Kurma lokal lah ya kita sebut. 25 kurma lokal. Oke. Nah. Dan 25 kurma lokal. Pertanyaannya adalah Ahmad misalnya atau Ashraf nih karena ada Ashraf di sini. Ashraf ingin mendapatkan 5 kurma dari jenis yang sama gitu. 5 kurma dari jenis yang sama. Pertanyaannya adalah berapa jumlah minimal kurma yang harus diambil Ashraf. Nah, jadi kayak ada kurma tuh, kurmanya tuh udah nyampur gitu kan ya, kurmanya udah nyampur. Tapi Ashraf ini pengen dapat 5 kurma dari jenis yang sama gitu. Ya terserah mau yang mana misalkan ada bisa dari kurma ajwa gitu atau kurma sukari atau kurma lokal gitu. Nah, berapa banyak jumlah minimal kurma yang harus diambil Ashraf? Oke. Oke, dari Manggala katanya 40. Siap. Yuk. Oke. 85. Bentar, kurmanya juga cuman ada 60 ya. Gak mungkin 85 ya Rifki ya. Oke. Berapa? Ada berapa minimal kurma yang harus diambil agar kita bisa memastikan bakal ada kurma dari jenis yang sama. Oke.
Oke, Rifki 15, Felisa 15 ya. Oke, baik. Ini 15, siap. Oke, nah jadi perhatiin adik-adiknya. Jadi gini, lihat kasusnya untuk soal pigeonhole ya. Oke, Fani 12 katanya. Boleh, 15. Wah, nah. Oke, jadi kan kita ada 3 jenis kurma kan ya. Nah, jadi misal, ini misal ya. Jadi kita lihat kondisi terburuknya dulu. Kondisi terburuk dari Ashraf adalah, misalkan dia ngambil satu persatu nih. Satu persatu ternyata pas terambil pertama kurma Azwan nih. Ada 1, 2, 3, 4. Pertanyaan kakak, pengambilan berikutnya udah pasti dapat kurma Azwa belum? Belum tentu kan ya? Ya nggak? Ya kan? Belum pasti dapat kurma Azwa. Nah, maka berikutnya bisa jadi yang terambil adalah kurma Sukari gitu. Nah, kurma Sukari sampai terambil ada 4. Nah, pengambilan berikutnya adalah ya bisa jadi pengambilan berikutnya tuh bisa kurma Ajwa ya kalau kurma Ajwa terpenuhi gitu. Yang ini yang kiri kan. Kalau kurma Sukari berarti yang tengah terpenuhi. Tapi bisa jadi juga kan yang terambil adalah kurma lokal gitu. Nah, kurma lokal. Oke, sebanyak 4 biji. Oke, pertanyaan kakak, kalau kondisinya masing-masing udah 4 gini, Ashraf ngambil 1, dia bisa masuk ke yang manapun kan. Kalau dia misalnya kurma Ajwa terambil, oh berarti yang ini terpenuhi. Gitu kan ya. Kalau kurma Sukari yang terambil, oh berarti ini terpenuhi. Gitu kan ya. Kalau kurma lokal, berarti yang ini terpenuhi gitu, yang kanan terpenuhi. Jadi berapa total minimal yang harus diambil Ashraf? Jadi totalnya berapa? Berapa totalnya? 13. Ya kan? 13 aja. Jadi cukup ngambil 13. Dari 13 itu kita bisa pastikan bahwa salah satunya bakal ada yang 5 gitu. 5 kurma dari jenis yang sama. Paham nggak? Ya. Oke. Ada yang mau nanya nggak? Udah, oke. Kalau udah kita ya besok nanti kita ada post test lagi adik-adik ya. Kita ada post test besok. Oke. Ya, boleh. Ya, kok bisa 13? Oke, jadi gini, adik-adik coba perhatiin lagi ya. Kan prinsipnya kayak pigeonhole tadi. Jadi kalau misalnya kita punya 5 burung, terus kandangnya ada 4 gitu. Kan logikanya gini, misalnya kandangnya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Set. Nih, kandangnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kandangnya ada 4, burungnya ada 5. Maka misalnya kan misalnya burungnya tuh masuk satu persatu. Satu, 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 satu gitu kan ya. Tuh. Maka karena burungnya ada 5 kan ada 1 burung lagi. Berarti kan dia bisa ikut ke salah satu kandang di antara 4 ini kan. Ya, betul? Artinya ini bakal terpenuhi, bakal ada kandang yang isinya lebih dari 1 burung gitu. Ini bukan kendang ya, kandang. Kalau kalau kendang mah tuh buat itu ya, buat apa? Buat alat musik. Nah, maka si 1 burung ini dia bisa menempati manapun kan, maka bakal terpenuhi bahwa bakal ada gitu kan ya, bakal ada kandang yang isinya lebih dari 1 burung. Ini juga prinsipnya sama. Kita ambil bahwa kita pengen nih siapa nih Ashraf ini pengen ada kurma ya 5 kurma yang berasal dari jenis yang sama gitu ya 5 kurma dari jenis yang sama maka kita harus atur ya kita harus susun gimana caranya supaya ketika 1 kurma terakhir yang diambil itu bisa memenuhi ke semuanya gitu ya
Jadi berarti kondisinya masing-masing harus udah ada 4 gitu. Makanya gitu ya. Jadi 4 kali 3 12 tambah 1 13 gitu ya. Oke. Ya, sekarang Kakak kita coba lagi ya. Kita coba dulu nih biar makin paham. Ya. Misalnya gini. eh dalam sebuah wadah, dalam sebuah wadah terdapat terdapat eh 15 bola 15 bola merah, kemudian 17 bola kuning, 17 bola kuning, 23 bola hijau, dan 28 bola biru misalnya. Jadi ada 4 jenis bola ya. Pertanyaannya adalah, nah ini ceritanya pas mau ngambil bola ya, pas mau ngambil bola ini misalnya yang mau ngambil bola ini nih misalnya siapa Fardan mau ngambil bola tapi gelap nih. Fardan hendak mengambil hendak mengambil bola tersebut gitu, mengambil bola tersebut, tetapi eh, ruangannya gelap sehingga Fardan nggak bisa lihat gitu ya, tapi ruangannya gelap jadi tidak tahu gitu, jadi tidak tahu, tidak kelihatan warna bolanya gitu. Nah, pertanyaannya adalah jika Fardan menginginkan menginginkan eh, 4 bola lah sekarang ya, 4 bola berwarna sama. Pertanyaannya adalah berapa jumlah minimal bola yang diambil? Minimal bola yang diambil. Oke, silahkan. Dalam sebuah wadah terdapat 15 bola merah. Jadi ada 15 bola merah, 17 bola kuning, 23 bola hijau, dan 28 bola biru. Nih, Farda nih mau ngambil bola, tapi karena gelap, nggak kelihatan nih warna bolanya gitu. Tapi Fardan ini pengen ada 4 bola berwarna sama. Silahkan. Oke, ada yang jawab 24, 10, boleh. Ya. Ya untuk besok kan kalau besok mah tinggal post test aja ya adik-adik ya. Jadi untuk post test soalnya Kakak buka dari jam 10 ya. Dari jam 10 sampai jam 5 lah ya. Nanti adik-adik bisa ngerjain misalnya kalau pulang sekolah boleh gitu. Jadi biar biar apa? Dari jam 10 WIB ya. Jadi maksudnya biar adik-adik punya banyak kesempatan buat buat ngerjainnya. Tapi kerjainnya sekali aja cukup ya. Oke, kita lihat ya di sini udah ada jawaban berapa aja nih? Ada 24, 10, 13, 13, 24 lagi. Oke, mari kita lihat.
Oke. Bagus. Nah, sekarang kita lihat pilihan bolanya ada berapa? Ada berapa warna? Ada 4 kan ya. Jadi kayak seakan-akan kita tuh mau bikin 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Nah, pengen Fardan ini pengen mendapatkan 4 bola berwarna sama. Oh, berarti kalau 4 bola berwarna sama, berarti anggap aja di dalam wadahnya harus ada berapa dulu masing-masingnya. Harus ada 1, 2, 3 gitu kan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 gitu kan ya. Nah, jadi ketika Fardan ngambil satu lagi, dia bisa memenuhi ke yang manapun kan ya. Betul nggak? Ya. Jadi ibaratnya gini, kayak 3 itu dari mana? Simpelnya gini, kan mau 4 bola berwarna sama, ya udah kok ambil aja 4 kurangi 1. Gitu kan ya, 3. Karena itu adalah kondisi kalau misalnya pas kita ngambil satu lagi, itu bakal terpenuhi. Jadi simpelnya adalah tentuin dulu dari 4 bola ini, ya 4 kurangi 1 berapa? 3 kan ya. Anggap dari masing-masing wadah, harus dari masing-masing jenis udah ada 3. Maka pas kita ngambil satu lagi, bisa kita pastiin dia bisa memenuhi gitu di salah satu syaratnya gitu ya. Jadi jumlah minimal bola yang diambil adalah 3 kali 4. Ya, 3 kali 4 12 ya kan, tambah 1 gitu kan ya. 1 yang ini. Berarti berapa? 12 tambah 1 13. Yap, gitu. Oke, begitu ya Fani ya. Oke. Paham sampai sini adik-adik? Paham ya. Oke, bagus. Siap. Rumus 6 kita. Oke, sudah ditulis, sudah paham ya? Oke, sampai sini ada yang ditanyain? Sudah aman? Oke, siap. Baik. Wah, nah kita masih punya waktu 15 menit lagi. Oke, mau bahas apa? Mau Kakak kasih soal lagi atau tambahin dulu materi? Nah, kemarin yang belum sempat kita bahas itu adalah kalau di geometri berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan volume ya. Oke, ini kakak ambil contoh soal aja lah ya yang berkaitan dengan volume. Jadi ini di soal KSM ada soal yang berkaitan dengan volume nih. Tapi biasanya volume nggak banyak-banyak ya. Ini kita ambil contoh soalnya nih. Oh, masih. Kak, tesnya di mana ngerjainnya di sekolahan? Iya, ini ngerjainnya bisa di sekolahan atau di rumah masing-masing boleh banget ya. Jadi adik-adik menyesuaikan aja. Bisa dimanapun. Oke, bentar kakak ini dulu. Nah, ini contoh soal kemarin kita belum sempat ngebahas tentang volume. Nah, set. Nah, jadi ini adik-adik ada contoh soal tentang volume. Nah, kalau volume berarti kan nanti kita main-mainnya dengan bangun ruang. Oke, nih ini contohnya ya. Yuk. Nah, pertama gini, katanya sebuah tabung memiliki volume 4.000 liter berada di dalam sebuah kubus yang akan digunakan untuk berwudu jamaah Masjid Al-Ikhlas. Jika tinggi tabung tersebut sama dengan tinggi kubus, maka luas permukaan kubus adalah apa? Nah, jadi di sini kita lihat ya adik-adik ya, dari soal ini bahwa untuk materi bangun ruang ya, untuk materi bangun ruang adik-adik harus paham terkait volume dan luas permukaan. Nah, oke. Kalau volume berarti yang dicari apanya? Isi. Ya, betul, isi ya. Kalau luas permukaan berarti bagian luarnya gitu.
Nah, kita lihat dulu nih konsep sederhananya terkait apa? Terkait bangun ruang. Jadi kalau bangun ruang, ya bangun ruang itu secara garis besar tuh kebagi 3, ya. Jadi secara nih kita bisa simpelin aja bahwa bangun ruang itu kebagi 3. Ada gengnya. Jadi ada gengnya Prisma, ada gengnya Prisma, ada gengnya Limas, sama satunya lagi bola gitu. Nah, jadi ada 3 kelompok besar, ya, ada 3 kelompok besar untuk bangun ruang tuh. Nah, kalau Prisma ini adalah bangun ruang yang alas sama tutupnya sama gitu. Oke, alas sama tutupnya sama. Contohnya apa coba? Yuk. Kubus, balok. Ya, betul, kubus, Tabung. balok gitu kan ya, tabung. Ya, jadi alas sama tutupnya sama, betul sekali ya. Jadi contohnya contoh misalnya ya, contoh ini nanti buat mempermudah adik-adik. Oh, nanti itu sebenarnya persamaannya bisa kita sederhanakan gitu. Contoh apa? Kubus, balok gitu kan ya. Tabung, ya, dan lain-lain. Tabung. Ada prisma segi 4 ya, prisma segitiga dan lain-lain. Kalau limas, jadi ini bangun ruang yang atasnya berupa titik gitu ya. Yang atasnya tuh berupa titik. Nih, berupa titik. Contohnya apa? Kerucut. Piramida. Ya, Kerucut, contoh limas. ya piramida, ya betul. Ya piramida ya, atau misalnya 5 segi 4, 5 segi 3, ya kerucut, DLL gitu ya. Kerucut, DLL. Oke. Kalau bola mah ya jelas lah ya, bola mah ya, yang bulat gitu kan ya. Yang bulat lah ya. Udah jelas bola mah. Cuman satu-satunya gitu. Nah, dari sini adik-adik bisa menentukan ya yang sebetulnya untuk ngitung volumenya, Prisma itu tinggal kita kaliin antara luas alas dikaliin tinggi gitu. Nah, ini sebetulnya simpelnya. Nah, artinya apa? Jadi contoh misalnya gini, kayak kita punya tabung ya. Kalau tabung itu alasnya berbentuk apa? Alasnya bentuknya apa? Lingkaran. Lingkaran. Rumus luas lingkaran apa? Pi kali R pangkat 2. Ya, pi kali R pangkat 2, nanti tinggal dikali tinggi. Kalau kubus misalnya ya, kalau kubus berarti alasnya bentuknya apa? Persegi. Ya kan, tinggal kali sisi kali tingginya. Balok, panjang kali lebar kali tingginya, gitu kan ya. Nah, itu buat nyari volumenya gitu. Sementara kalau untuk limas buat nyari volume ya, nih, adik-adik bisa kita cari dengan sepertiga kita kaliin luas alas kali tinggi gitu. Ya, terserah alasnya bentuknya apapun gitu ya. Makanya kenapa kemarin Kak bilang pas belajar apa yang tentang mencari luas, pokoknya adik-adik harus nyari harus hafal terkait persamaan-persamaan buat nyari luas berbagai bangun datar gitu kan ya. Karena nanti di sini di bangun ruang ini kepake gitu. Nah, ini luas alasnya apa bentuknya gitu. Nah, nanti dari sana nanti bisa kita jabarin lagi gitu ya. Kalau untuk bola volumenya gimana? Kalau bola mah karena dia apa? Bulat. Ya, jadi 4/3 kan ya. 4/3 kali V ya kali Pi kali R pangkat 3 ya, kali R kali R kali R ini mah ya. Kali R. Gitu. Oke. Buat luas permukaannya gimana luas permukaannya? Nah, kalau luas permukaannya ini sebetulnya kalau misalnya kita full ya prismanya, jadi itu bisa kita hitung dari 2 kali luas alas. Kan
ada tutupnya kan ya, alas sama tutup buat ngitung ya. 2 kali luas alas. Nah, 2 kali luas alasnya kali 2. Ini artinya kita buat ngitung alas sama tutupnya. Gitu kan? Ditambah apa? Ditambah keliling alas kali tinggi. Keliling alas kali tinggi. Kak buat apa ini? Jadi secara logika seperti ini adik-adik. Kalau luas permukaan tuh mau ngitung sisi-sisinya kan ya? Ya enggak? Misal kayak kita punya balok. Misal ya. Jadi kayak kita punya balok. Set. Bayangin. Kita punya balok nih. Set. Kita punya balok. Nah, kita punya balok. Jadi buat ngitung luas permukaannya, pertama kita hitung aja alas sama tutupnya gitu. Jadi kita hitung luas alas sama tutupnya. Ini kan sama. Karena kan tadi prinsipnya bahwa prisma itu dia alas sama tutupnya sama gitu kan. Ya enggak? Makanya 2 kali luas alas dulu yang dihitungnya. Tambah keliling alas kali tinggi. Jadi adik-adik bayangin bahwa ini kan untuk bangun yang pinggir-pinggirnya, kalau misalnya kita lihat ini kan kayak jadi persegi panjang lagi, ya kan? Persegi panjang set kelilingnya kali tingginya gitu. Ya, jadi untuk luas permukaannya tinggal 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Nah, Kak, kalau misalnya untuk limas tergantung ya. Kalau limas kan nanti biasanya pinggir-pinggirnya itu ngebentuk segitiga gitu kan ya. Jadi luas alas tambah segitiganya berapa banyak. Kalau bola nyari luas permukaannya gimana? Tinggal 4 kali luas lingkaran gitu ya. 4 kali luas lingkaran. Oke? Iya, siap. Oke, adik-adik sampai sini bisa dipahami nggak? Nah, nanti soal konsep ini bisa adik-adik pakai buat ngerjain contoh soalnya seperti ini gitu ya. Jadi dari ada tabung volumenya sekian. Nah, tabung apa rumusnya? Oh, tabung itu kan alasnya lingkaran, ya kan? Alasnya lingkaran. Oh, berarti bisa kita cari luas alas kali tingginya gitu kan ya. Alasnya kan lingkaran, VR kuadrat kali tinggi gitu. Ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami adik-adik? Bisa. Mudah-mudahan bisa ya. Alhamdulillah bisa. Iya, oke. Udah bisa. Yuk, ada yang ditanyain dulu sebelum kakak akhiri. Besok nge-zoom apa itu kan Pak? Enggak. Besok enggak Zoom. Jadi besok kakak kirim link kakak kirim link post testnya di grup ya. Kakak kirim link post testnya di grup. Jadi adik-adik nanti bisa ngerjain ya mungkin kayaknya sekitar jam 10 ya, sama kayak kemarin lah ya. Jam 10 kakak kirim linknya. Jadi nanti adik-adik udah bisa ngerjain, itu mau di sekolah atau di rumah pun bebas ya. Ya. Oke, sip. Ya udah kalau gitu, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan apa? Oh, Kak, kenapa tidak dibahas soalnya? Oke, soalnya nanti bisa buat adik-adik latihan ya. Coba kerjain nih, gimana nih? Oke, gimana cara ngerjainnya gitu ya. Oke, ini kakak kasih clue dulu ya. Jadi kakak kasih clue dulu nih biar adik-adik bisa ngerjain nih. Jadi di sini kita lihat karena tabungnya ada di dalam apa? Ada di dalam kubus, maka diameter tabung bakal sama dengan sisi kubus gitu. Ya, itu aja. Nah, maka nanti buat nyari kubusnya berarti V ya dikali R-nya itu kan setengahnya dari sisinya ya. Betul. Atau ya udah V kali R kali tingginya adalah 2 kali R gitu kan. Nah, nanti adik-adik bisa dapat angkanya sama dengan 4.000. Oke, nah ini kakak kasih clue-nya ya. Berikutnya kita cari di sini kan nanti dapat R-nya kan ya, betul. Nah nanti adik-adik cari R-nya berapa. Nah, oke, udah dapat R-nya diapain? Yang ditanya adalah luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus sama dengan apa? 6 kali sisi di kan kalau kubus mah dia terdiri dari apa ya? Terdiri dari persegi kan ya, 6 buah persegi gitu kan, atau boleh pakai persamaan yang tadi juga gitu ya. Nah, ini kayaknya lebih mudah pakai 6 kali sisi dikuadratin ya. Berarti tinggal 6 kali 2R kali 2R. Selesai. Gitu. Ya, nanti udah langsung dapat.
gitu ya. Sama dengan titik gitu ya. Oke, ya kan? Jadi lihat nih adik-adik, perhatiin alurnya. Dari yang 4.000 nanti kita dapat nilai R-nya, berikutnya kita nanti bisa itu ya. Oke, siap. Udah paham ya? Oke, nanti adik-adik silahkan cobain ya. R-nya dari mana? Duanya dapat dari mana tadi? Apa? Tadi duanya dapat dari mana, ketinggalan? Oh, 2R-nya karena gini, karena yang namanya kan ini kan kubusnya bersentuhan dengan tabung. Jadi diameter tabung bakal sama dengan sisi kubus, ya kan? Kita tahu bahwa diameter itu 2 kalinya jari-jari, ya kan? Betul? Oh, berarti kalau gitu sisi kubus adalah 2 kalinya jari-jari. Oke, siap, baik. Oke, kalau gitu adik-adik untuk hari ini kita cukupkan sekian ya. Silahkan banyak berlatih lagi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Oke, kakak kembalikan lagi kepada Bu Titi, mangga Bu. Iya, terima kasih Kak Arfan. Alhamdulillah, kita sampai di penghujung acara pelatihan ya. Di grup WA, saya buat list daftar peserta yang melakukan registrasi. Selain itu juga saya menampilkan itu data rekapan ya. Ternyata ada beberapa peserta yang belum masuk ke form registrasi. Nah, kami dari panitia itu sangat membutuhkan berapa sih jumlah data valid peserta yang melakukan registrasi. Karena sebetulnya prosedurnya itu mendaftar, kemudian melakukan registrasi, kemudian mengikuti Zoom. Ternyata ada peserta yang mendaftar tapi tidak mengisi registrasi, langsung masuk ke grup gitu. Kemudian di Zoom ada lagi jumlah pesertanya nggak sesuai, sementara kita dari panitia sangat membutuhkan jumlah peserta yang mengikuti registrasi sesuai dengan prosedur itu ya. Jadi untuk ceknya, untuk mempermudah, saya share tadi itu ada tabel rekapan peserta. Kemudian kalau ada peserta yang sudah mendaftar, sudah membayar, tapi ternyata tidak ada di tabel tersebut, segera konfirmasi ke saya. Ya. Kemudian listnya juga tolong diisi gitu ya, karena kami panitia segera butuh datanya, karena kalian nanti akan dapat sertifikat loh. Sertifikat ini bisa kalian gunakan untuk semisalkan nanti mau daftar ke sekolah lanjutan pertama atau ke madrasah sanawiyah gitu ya. Paling tidak jadi kenang-kenangan kalian pernah mengikuti kegiatan yang bagus seperti ini. Oke? Ya, dipelajari lagi materi yang sudah disampaikan karena besok ada post testnya. Oke? Ya, ya. Jadi kurang lebih kalian bisa mengukur nih skor saya nanti di KSM dapat berapa gitu. Mudah-mudahan dapat prestasi yang terbaik gitu ya. Terima kasih kalian udah rajin pagi-pagi, udah mandi, udah sarapan, bangun pagi, sholat subuh dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kebiasaan baik ini terus dilaksanakan meskipun tidak akan lomba tapi menjadi pembiasaan baik buat kalian semua. Terima kasih Kak Arfan atas ilmunya, sangat bermanfaat ini kayaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita tambah semangat belajarnya. Ya. Amin. Ya, baiklah, karena sudah di penghujung acara, saya selaku PJ Matematika MI mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, terutama buat Kak Arfan, guru pembimbing, juga anak-anak sekalian yang saya cintai. Mohon maaf jika ada kekurangan di sana-sini ya, saya selaku manusia biasa mungkin tidak luput dari kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Itu saja yang bisa diberikan. Kalian silakan mengembangkan diri dengan makin mengeksplor. Saya kira ini hanya titik awal saja, nanti ke depan kalian sendiri yang akan mengembangkan. Itu saja yang bisa disampaikan. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi adik-adik. Jumpa lagi, dadah. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Bu.